warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Asesor Tim Penilai Sertifikasi Dosen. Bagaimana cara mencetak generasi muda yang tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja yang berintegritas? Salah satu jawabannya terdapat pada mata kuliah kewirausahaan yang saya ampu. Perkenalkan, saya Hartini Prasetyo Wulandari, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dosen program studi Sarjana Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ST Ekatana Upaweda Yogyakarta dengan NIDN 0527116601. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen melalui video pernyataan diri dosen pada unsur Tridharma Perguruan Tinggi UKT-PT khususnya pada bidang pengajaran. Selain melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu manajemen, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan. Dalam pembelajaran ini saya menerapkan pendekatan Delivery Interaction dan Assessment atau DIA untuk membentuk entrepreneur mindset mahasiswa. Fokus materi yang saya tampilkan adalah sub CPNK tentang kemampuan mahasiswa menganalisis prinsip etika produsen dan etika konsumen. Mata kuliah kewirausahaan berbobot 3 SKS dan diselenggarakan selama 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa menguasai konsep dasar kewirausahaan, mampu merancang model bisnis sederhana, memiliki sikap kreatif, inovatif, dan etis dalam berwirausaha. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah meliputi kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan konsep dasar kewirausahaan dan perannya dalam pembangunan ekonomi, menganalisis peluang usaha serta etika bisnis secara kreatif dan inovatif, merancang model bisnis menggunakan bisnis model kanvas, menyusun proposal usaha dan mempresentasikannya secara profesional. Secara umum, materi perkuliahan dibagi ke dalam 3 blok pembelajaran. Blok pertama, minggu ke-1 sampai ke-4, pembentukan entrepreneur mindset dan identifikasi peluang usaha. Blok kedua, minggu ke-5 sampai ke-10, perancangan model bisnis melalui case-based method serta termasuk pembahasan etika produsen dan etika konsumen. Blok 3, minggu ke-11 sampai ke-15, eksekusi bisnis, manajemen keuangan sederhana, dan penyusunan bisnis plan. Pada pertemuan ini saya menggunakan case-based method dengan menghadirkan kasus nyata dari dunia usaha mikro kecil menengah, baik konvensional maupun digital. Metode ini bertujuan melatih kemampuan analisis, pengambilan keputusan, dan kepekaan moral mahasiswa dalam menghadapi persoalan bisnis. Penilaian dilakukan dengan pendekatan Outcome Based Education atau OBE yang mencakup kuis dan tes mengukur pemahaman konsep, tugas individu dan kelompok untuk menilai keterampilan analisis dan perancangan, proposal bisnis dan presentasi untuk mengukur penerapan konsep serta kemampuan komunikasi, partisipasi dan refleksi untuk menilai sikap kreatif, inovatif, dan etis. Untuk mendukung proses pembelajaran, mahasiswa menggunakan berbagai referensi, antara lain buku Revolusi Industri 5.0 karya Hajah Famia Alkiyah dan kawan-kawan tahun 2025, serta artikel jurnal ilmiah terkini mengenai kewirausahaan, manajemen usaha, dan etika bisnis. Referensi lengkap tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Demikian uraian singkat pembelajaran semester berbasis Outcome Based Education atau OB pada mata kuliah kewirausahaan. Selanjutnya, marilah kita memasuki pembahasan materi dengan fokus pada sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu etika produsen dan etika konsumen. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya kita melanjutkan materi dari minggu yang lalu. Hari ini adalah tentang etika produsen dan etika konsumen. Nah, sebelum dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Cukup?
materi produsen dan konsumen hari ini adalah tentang etika yang termasuk di dalam mata kuliah kewirausahaan. Jadi kalian nanti bisa memanfaatkan pengetahuan ini. Andai kata suatu saat nanti kalian menjadi seorang pengusaha, kalau lulus dari kuliah menjadi seorang pengusaha, kalian sudah punya ilmunya. Nah, etika konsumen ini adalah wajib menjaga kualitas jujur dalam informasi atau dalam iklan, tidak menipu, ya. Kemudian bertanggung jawab atas dampak lingkungan. Dan juga etika konsumen diharapkan menggunakan produk itu secara bijak. Kalau sudah secara bijak, tidak merugikan pihak lain dan juga membayar sesuai ketentuan. Nah, ada matriks hak dan kewajiban produsen. Jadi dari sisi ekonomi, hak produsen ini adalah mendapat keuntungan yang wajar. Kemudian dapat perlindungan hukum dari sisi produknya. Kemudian dari sisi sosial dia mendapatkan penghargaan atas karyanya. Dan juga dari lingkungan dia mendapatkan izin usaha. Jadi izin usahanya itu resmi. Kemudian kewajibannya apa? Dia harus memberikan harga yang adil. Kemudian menjaga mutu supaya juga produknya yang dijual itu aman, mutunya bagus, berkualitas. Kemudian informasikan kepada konsumen itu tentang kejujuran dan juga layanan. Dan yang jangan dilupakan adalah produksi yang ramah lingkungan. Jadi tidak mencemari lingkungan sekitar perusahaan di mana dia berada. Kemudian hak dan kewajiban konsumen apa? Dia memiliki hak secara ekonomi, harga itu sesuai, wajar. Kemudian ganti ruginya juga ada ketika dia mendapatkan yang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, mendapat hak untuk mendapatkan ganti rugi. Kemudian kewajibannya apa? Membayar sesuai dengan harga kesepakatan dengan penjual, dengan produsen. Kemudian memiliki etiket baik ketika dia transaksi. Kemudian juga menggunakan produk sesuai petunjuk. Itu semua adalah kewajiban konsumen. Dan ketika dari sisi produk, tentu saja konsumen itu mendapatkan produk yang berkualitas, bermutu. Kemudian kewajibannya apa? Menyampaikan klaim dengan bukti sah ketika dia mendapati yang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai jangan asal ngomong, tetapi dia harus menunjukkan bukti-buktinya. Kemudian dari sisi sosial, dari aspek sosial, kewajibannya konsumen itu apa? Menggunakan produk tadi secara bijak. Kemudian mendukung perdagangan yang jujur dan adil. Kemudian juga menyampaikan kritik. Kalau menyampaikan kritik kepada penjual, kepada produsen itu secara bertanggung jawab. Artinya jangan kritik yang menjatuhkan, tetapi memang kritik yang bertanggung jawab, kritik yang membangun, membuat lebih baik. Kemudian dari sisi lingkungan, nah kewajiban konsumen juga mengkonsumsinya secara bijak. Jadi ketika ada sampah, ada limbah, ya bisa-bisanya harus dikurangi sampah itu. Limbah juga harus dikurangi, jangan malah membuat sampah membunuh sembarangan, kemudian limbah berceceran di mana-mana. Nah itu juga menjadikan kewajiban maupun hak konsumen. Tadi ada 4 aspek. Nah, aspek ekonomi, kemudian aspek produk, aspek sosial, dan juga aspek lingkungan. Ada beberapa contoh di sini pelanggaran-pelanggaran. Ada risiko pelanggaran etika, yaitu kalau sudah risikonya apa? Kehilangan kepercayaan konsumen dan rusaknya reputasi perusahaan itu sendiri. Kemudian juga dia akan mendapati sanksi hukum dan penurunan daya saing pasar. Nah, ada beberapa contoh kasus tentang kasus komoditas, isu manipulasi, tata kelola ekspor,
minyak sawit. Kemudian kasus pemasaran ada transparansi klaim info produk pada iklan industri. Kemudian kasus keamanan ada penggunaan bahan tambahan pangan di luar standar baku mutu keamanan pangan. Nah, ya. Ibu, saya ingin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Katerina Bunga Asih Lestari. Iya. Pertanyaan saya adalah, apakah produsen yang berfokus pada keuntungan itu disebut dengan beretika, Ibu? Sekian pertanyaan dari saya, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunga, pertanyaannya bagus sekali. Ayo, ada teman yang mau membantu menjawab pertanyaan Bunga? Saya Ibu. Iya, silakan. Perkenalkan, saya Cecila Priyati, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Bunga. Jadi bisa dikatakan beretika jika kesejahteraan karyawan terpenuhi dan tidak melanggar hukum. Ya. Oke, mungkin ada teman yang mau menambahi, melengkapi? Saya izin menambahkan, Ibu. Saya atas nama Aisyah Trisni Firdaus izin menambahkan, perusahaan juga harus memperhatikan untuk hak konsumen, yaitu menjaga kualitas produk dan memberikan informasi yang benar dan jujur, dan bersikap adil dan tidak mendiskriminasikan pelanggan. Ya, ya betul sekali jawaban-jawaban dari kalian ya. Jadi perusahaan itu atau produsen itu akan beretika ketika dia itu sesuai dengan apa yang dia keluarkan, biayanya berapa itu sesuai dengan kualitas barang yang diterima oleh konsumen. Jadi memberikan kualitas yang baik, kemudian informasi yang jujur, memberikan petunjuk bagaimana cara pemakaian produk. Tetapi kalau dia itu hanya berorientasi pada uang tanpa memperdulikan konsumen, hak-hak konsumen, nah itu namanya kurang beretika. Karena apa? Karena menipu, karena memperlakukan tidak adil tadi, kemudian melayani dengan diskriminasi. Kenapa contohnya layanan yang diskriminasi itu? Nah, membeda-beda kan. Kalau misalnya kamu orang yang cantik dilayani dengan baik. Kalau orangnya yang biasa-biasa aja, tidak cantik, tapi dia dicuekin dan sebagainya. Ada orang tua juga tidak dilayani dengan baik, dibeda-bedakan. Jadi sebaiknya jangan membeda-bedakan supaya beretika, sebaiknya jujur supaya beretika, kan seperti itu. Nah, jangan hanya menjual produk itu asal barangnya laku, tapi tidak peduli nanti dampaknya kepada konsumen seperti apa gitu. Nah, kira-kira nih bisa nggak kalian itu misalnya pernahkah mengalami kekecewaan ketika ada iklan baik itu melalui media sosial maupun ketika secara kamu lihat langsung serba 5.000. Nah, kamu pernah nggak kecewa tentang itu? Pernah ya? Karena apa? Karena kalian yang tengok di dalam toko itu harganya ternyata lebih dari 5.000. Mungkin ada yang 35.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Nah, bagaimana supaya si penjual atau si produsen itu dia tidak merasa atau tidak dianggap menipu oleh konsumennya? Dia harus mencantumkan iklan itu bahwa produk di tempat kami harganya 5.000 sampai dengan 100.000. Jangan hanya 5.000 saja, karena ternyata di dalamnya ada yang lebih dari 5.000. Itu kan mengecewakan konsumen. Artinya apa? Menipu konsumen. Karena setelah sampai di sana, loh Pak, gimana Bu? Ini kok harganya ternyata tidak hanya 5.000 semuanya, tetapi kok ada yang lebih dari 5.000. Oh ya, karena ini barang baru, jadi nggak boleh dengan harganya yang 5.000. Loh, yang harga 5.000 yang mana? Itu loh, yang di sana itu loh, yang di pojok sana. Ternyata harga yang 5.000 itu tidak layak untuk dipakai, tidak layak untuk dibeli sebenarnya. Oke. Ada lagi? Mau yang nyampe? Iya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Desi Putri Setiawati. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan jika konsumen merasa dirugikan saat membeli produk makanan yang sudah kadaluarsa? Nah, pertanyaan ini serius nih, karena sering terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin kalian sendiri sudah pernah mengalami. Nah, siapa teman
yang siap mau membantu ini jawabannya dari temanmu? Saya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Indra Putri Ayu. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Desi. Yang harus dilakukan jika konsumen merasa dirugikan, misalnya membeli produk yang kedaluarsa. Yang pertama itu meminta pengembalian dana kepada penjual. Jika tidak bertanggung jawab, bisa dilaporkan ke perlindungan konsumen. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawabannya sudah bagus bahwa ketika kita mendapati produk kadaluarsa, kita beli, kita langsung ketemu di pelayan tokonya. Ini bagaimana Mbak? Ini kok kadaluarsa tidak layak konsumsi. Oh iya, sebentar Mbak, saya panggilkan pimpinan tokonya, atasan saya. Nah, ketika dia sudah menyampaikan ke atasannya, kemudian atasan itu memberikan solusi, misalnya, oh ya sudah Mbak, ini produknya saya ganti dananya, mungkin malah saya kasih bonus supaya tidak kecewa gitu ya. Jangan cerita-cerita ke orang-orang lain ya, nanti takutnya teman-teman Mbak nggak jadi belanja di tempat saya gitu misalnya ya. Nah, kalau sudah di situ penjual sudah memberikan ganti rugi, menyiapkan dana, bahkan memberikan bonus, itu berarti masalahnya sudah selesai. Jadi kita tidak boleh terburu-buru datang melaporkan ke ranah hukum karena ternyata sudah selesai. Baru kalau tidak ada solusi dari penjual atau dari pemilik toko, barulah kita mengajukan ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, terus kan. Oke, masih ada? Satu lagi? Saya, Bu. Ya. Bertanya. Pertanyaannya adalah apa perbedaan penjual dan pengusaha? Penjual dan pengusaha. Ya, ini juga bagus nih. Kadang-kadang kita ini rancu ya. Pikirnya semua penjual yang ada di jalan-jalan raya, di pinggir-pinggir atau di mana itu yang kita lihat, kita lewat jalan itu semuanya adalah pengusaha. Nah, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Saya bersama Melania Mau Ya. ingin menjawab perbedaan pengusaha dan penjual. Ya. Pengusaha dipastikan penjual dan penjual belum tentu pengusaha. Terima kasih. Ya, pengusaha dipastikan penjual, tetapi kalau penjual belum tentu pengusaha karena bisa saja penjual itu mengambil barang-barang yang ada di perusahaan itu sebagai distributor misalnya, ya, kemudian menjadi menjualkan ke tempat orang lain, ke konsumen yang lainnya. Nah, itu bedanya. Maka kalau pengusaha itu sudah pasti penjual, tetapi kalau penjual belum tentu pengusaha. Iya, bagus Mbak pertanyaannya dan jawabannya benar sekali. Nah, sekarang ada beberapa contoh, misalnya produsen yang atau tidak etika. Ada yang bisa memberikan contoh seperti itu. Misalnya nih, saya kasih gambaran. Misalnya orang menjual buah-buah di pinggir jalan. Ada nggak itu yang etika? Kalau tidak etika menurut kalian apa yang tidak etikanya? Nah, contohnya menipu? Mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan bisa. Harga, Ya. menipu harga. Kenapa menipu harga? Misalnya nih, ada orang menjual salak di pinggir jalan, betul nggak? Atau jambu di pinggir jalan, jeruk di pinggir jalan. Dia menulis angkanya 3.000. Jeruknya padahal besar-besar, salaknya besar-besar gitu ya. Dia menulisnya 3.000. Kita penasaran nih, waduh, kok salaknya segitu-gitu kok 3.000 ya? Bener nggak sih? Turunlah kita. Kemudian ketika sampai di sana, Bu ini minta 2 kilo aja. Oh iya. Setelah ditimbang, dibayar berapa? Berapa Bu? Ini 30.000. Loh, katanya 3.000. 2 kilo harusnya 6.000 Bu. Kok ini kok 30.000? Nah, yang 30.000 itu, yang ini itu 2 kilo. Kalau yang ini yang 3.000-an ini yang kecil-kecil yang di situ, yang tidak dipajang. Nah, itu berarti kan sudah menipu. Jadi supaya tidak menipu, bagaimana dia? Ya, harga dicantumkan 3.000 sampai 15.000. Jadi tidak menipu. Kalau mau yang 3.000 yang ini Mbak, kalau mau yang 10 ini, kalau yang 15.000 yang ini. Jadi kita dikasih informasi yang benar. Itu dari sisi produsen. Kemudian dari sisi konsumen, ada nggak yang tidak etis kemudian melakukan hal-hal yang merugikan pihak penjual? Ayo, contohnya apa? Banyak kan? Misalnya nih,
Bisa yang memberikan contoh? Dan saya kasih contoh dulu ya, nanti kalian bisa memberikan contoh. Misalnya nih, kamu sebagai konsumen, tapi konsumen yang nakal, pengen tidak membayar. Iya, itu tuh bakso terkenal enak banget. Pasti ramai di situ, banyak yang beli. Tapi karena konsumen ini pengen melakukan hal yang tidak baik, belanja di situ atau jajan makan di tempat gitu ya. Kemudian setelah di akhir-akhirnya baksonya tinggal sedikit, tinggal kuah, tinggal minyak sedikit, itu dia sudah menyiapkan cicak atau kecoa dari rumah yang sudah mati gitu ya. Dimasukkanlah di mangkok itu. Kemudian ketika mau membayar di kasir, dia bilang, wah saya nggak mau bayar karena ini ada kecoanya. Nah gitu. Nah penjualnya tuh sudah panik gitu. Kenapa panik? Waduh, kok bisa ya? Ya udah mas, ini aja jam-jam aja. Ini nggak usah bayar ya, gratis saja. Ini saya kasih bonus dibungkus pak pulang. Nah itu berarti konsumen yang tidak etis karena dia memanfaatkan miliknya penjual dengan tidak mau membayar, tetapi dengan curang, dengan memberikan hal yang negatif tadi. Tuh. Nah kira-kira dari materi yang sudah saya sampaikan ini, kalian sudah jelas atau ada yang mau bertanya? Sudah jelas, alhamdulillah sudah jelas ya. Jangan lupa absen di e-kampus. Ya. Jangan lupa, karena apa? Karena kehadiran menjadikan salah satu unsur poin penilaian kalian nantinya. Nah, jangan lupa juga, karena kalian sudah jelas, ada tugas di minggu depan. Nah, tugas nanti kalian presentasikan dan juga diskusikan waktu bersama teman-teman kalian di kelas. Nah, tugasnya apa? Nah, kalian catat. Nah, supaya tidak lupa, dicatat di buku boleh, di handphone boleh, silakan dicatat. Nah, tolong amati ya lingkungan sekitar kalian. Jika ada seorang pengusaha yang di lingkungan kalian tahu, bahkan kalian pernah mengalami, jika dia melakukan hal yang tidak beretika, itu hal apa? Nah, itu jika tidak beretika itu hal apa, tentang apa? Kemudian solusinya bagaimana? Dan apa sebaiknya menurut kalian perusahaan itu sebaiknya bagaimana supaya dia terhindar dari hal yang tidak beretika. Tuh. Kemudian juga amati juga konsumen yang tidak beretika itu ketika dia melakukan apa. Tadi sudah saya kasihkan contoh ya, tapi jangan seperti contoh ya, kalian sudah punya gambaran sendiri, mungkin pernah mengalami atau jangan ya, kalian jangan mengalami tidak beretika ya. Mungkin pernah melihat, nah apa yang konsumen lakukan tidak beretika itu dan akan menimbulkan akibat apa, juga solusinya bagaimana. Ya, oke. Kalau sudah semuanya sudah paham, tidak ada pertanyaan tentang tugas yang dipresentasikan minggu depan? Tidak ada. Terima kasih. Kita akhiri kuliah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat ketika kalian nantinya, sekali lagi saya ulangi, menjadi pelaku usaha. Nah, mari sebelum kita selesaikan materi ini, kita akhiri dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga kalian tercapai cita-cita semuanya. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap cuplikan video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai pendekatan pengajaran yang saya terapkan, yaitu pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pemahaman teori, tetapi juga pada penerapannya dalam dunia usaha yang sesungguhnya.
Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL.Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta serta tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan, kepercayaan, dan dukungan yang diberikan kepada saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ST Ekatana Upaweda Yogyakarta, rekan-rekan sejawat, dan seluruh mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat dan memberikan gambaran tentang dedikasi saya sebagai pendidik. Terima kasih.